Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua anak-anak. Pada saat ini materi untuk MPLS kali ini akan Bapak sampaikan. Sebelumnya dalam tayangan ini kalian lihat selamat bergabung di SMP 188 Jakarta. Bapak berpesan kepada kalian semua agar selalu menjaga kesehatan, agar tidak tertimpa musibah virus, baik virus corona, virus flu, virus yang lain. Pesan Bapak, jangan jaga kesehatan, selalu cuci tangan dan menggunakan masker, dan selalu jaga jarak di antara seseorang dengan orang lain atau social distance ya. Nanti di akhir dari materi ini kalian akan Bapak beri beberapa pertanyaan dari apa saja yang Bapak sampaikan kali ini. Makanya kalian simak baik-baik ya. Kalau perlu dicatat judulnya apa. Nah, Bapak pesan yang pertama ini, jaga kesehatan kalian, yang tertulis di running tag. Kalian perhatikan pesannya apa aja ya. Selanjutnya kita lihat slide berikut. Kita memasuki materi. Oh iya, Bapak lupa Bapak sampaikan juga selamat bergabung di SMP 188 dalam rangka persiapan MPLS. Apa itu kepanjangan MPLS? Masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, catat, MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah. Oke, selanjutnya durasi. Nah, materi kali ini akan Bapak sampaikan mengenai apa arti dan makna dari wawasan Wiyata Mandala. Akan Bapak sampaikan, nama Bapak di situ sudah tertulis di layar. Kemudian ada gambar nih di layar ini adalah sekolah kita, SMPN 188 Jakarta. Gedungnya baru selesai direhab, kelihatan kinclong ya. Dulu warnanya hijau, sekarang putih, agak abu-abu, tiang-tiangnya warna biru ya. Lanjut, langsung saja, apa itu yang dimaksud wawasan Wiyata Mandala? Ini merupakan perpaduan kata wawasan, Wiyata, Mandala. Apa itu wawasan? Yaitu suatu pandangan sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Kemudian Wiyata artinya pendidikan. Mandala artinya tempat atau lingkungan. Berarti Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah, tempat kita menuntut ilmu pengetahuan. Jadi kalian memasuki ke SMP 188, diperkenalkan itu tadi gedungnya ya. Gedungnya seperti ini, udah bersih, bagus. Kalian diminta menjaganya ya, menjaga kebersihannya, selalu buang sampah pada tempat sampahnya. Nah, sekarang ada program sekolah bersih, kalian siap-siap membawa tempat sampah sendiri ya, kantong plastik yang kecil. Nanti apapun yang akan kalian buang, simpan dulu di kantong yang dibawa.
Kemudian baru nanti waktu istirahat atau pulang sekolah dibuang di bak sampah yang sudah disediakan. Jadi nanti di kelas-kelas kalian tidak ada bak sampah. Di lantai 1, 2, 3 itu juga tidak ada bak sampah. Jadi kalian nanti siap bawa tempat sampah sendiri dari rumah. Berikutnya mengenai kantin. Nah, biasanya kalau jajan kalian tinggal ambil yang diminta apa? Soto. Nah, mangkoknya dikasih atau esnya gelasnya dipinjemin. Untuk di sekolah kita sudah berlaku sekolah sehat, jadi tidak ada sampah dari kantin. Makanya kalian diharapkan harus membawa tempat makan ya, bawa bekal dari rumah, berikut tempat minumnya, botol minum atau yang lain yang biasa dulu waktu SD kan udah punya, dibawa lagi boleh. Jadi mau belanja, mau beli makanan tinggal menyodorkan tempat makannya masing-masing, ya kan? Biar tidak ada sampah-sampah dari kantin tersebut. Berikut kita perkenalkan dulu sekolah kita apa saja. Nah, unsur-unsur Wiyata Mandala apa aja sih yang dalam sekolah kita? Ada gedungnya yang untuk bernaung, lalu di dalam gedung itu ada pengelolanya, yaitu dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah memiliki staf-staf, ada wakil kepala sekolah, ada guru-guru, ada staf. Juga di bagian administrasi ada kepala TU, ada bagian TU, ada karyawan beserta masyarakat sekitar sekolah. Ya, di sekitar sekolah kita ini juga ikut mendukung berlangsungnya sekolah kita ini berjalan selama proses belajar mengajar. Selanjutnya, apa fungsi sekolah kita ini? Ya, kalian pasti sudah sekolah 6 tahun di SD, sekarang baru akan masuk ke SMP. Berarti sudah merasakan sekolah. Lalu sekolah itu apa? Sekolah adalah lembaga formal, lembaga pendidikan formal. Ada nggak yang nggak formal? Ada, ya. Yang tidak formal itu berarti yang tidak masuk tiap hari seperti kita. Tidak ada kurikulum yang tertentu. Nah, kalau kita ada kurikulumnya, ada aturannya dan sebagainya. Terus ngapain itu di sekolah? Nah, yaitu di sekolah tempat berlangsungnya proses belajar mengajar atau PBM, disingkatnya PBM, proses belajar mengajar. Di sana akan dikembangkan apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalian dikasih pelajaran agama, PKN, matematika, IPA, IPS, kesenian, sampai 10 mata pelajaran. Ya, kurikulum yang sekarang ini ada 10 mata pelajaran. Lalu tentang karakter kepribadian, pandangan hidup. Jadi diberi kalian ancang-ancang, ancer-ancer pedoman hidup bagaimana nanti setelah berkeluarga, bagaimana nanti hidup di masyarakat. Hubungan antara manusia dengan lingkungan, manusia dengan Tuhan. Nah, ini kalau di agama Islam hablum minallah dan hablum minallah. Hubungan dengan sesama manusia dan hubungan dengan Tuhannya. Kemudian yang keempat, kemampuan berkarya. Ini berkreasi. Kalian punya kemampuan apa? Gambar, silahkan dikembangkan. Ada nanti di sekolah kita ada eskul yang memberi saluran bakat kalian. Yang punya bakat main bola, pilih. Ada bola basket, ada bola tendang,
udah bola pingpong, terserah, nanti kalian pilih sendiri. Berikut, nah bagaimana fungsi sekolah itu? Nah, sekolah tadi sudah kalian alami, tempat mengembangkan dan belajar. Tentunya ada fungsinya, yaitu menjaga stabilitas dengan tata tertib, dengan peraturan-peraturan agar kalian memiliki jalan rel yang lempeng. Sekolah itu mengikuti aturan yang bagaimana, ada aturannya supaya tidak belok kiri kanan. Dengan peraturan-peraturan tersebut, apa yang harus kalian kerjakan, apa yang harus kalian hindari, tidak boleh dikerjakan, supaya kalian mencapai tujuan yang ditetapkan dalam pendidikan. Berikut, lalu ciri sekolah sebagai pusat belajar itu kayak apa? Ciri sekolah itu pasti ada gurunya, ada muridnya. Lalu murid tadi berasal dari mana? Dari masyarakat di sekitar yang berantusias menyekolahkan anaknya. Kalau masyarakatnya nggak mau nyekolahin anaknya, sekolahnya sepi, bahkan mungkin kosong, tidak ada yang sekolah. Kemudian terbentuknya manusia Indonesia yang seutuhnya. Utuh apanya? Apakah tidak lengkap itu dianggap nggak utuh? Dalam arti seutuhnya terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Ya, itu seutuhnya, bukan berarti tangannya nggak ada yang lengkap, disamakan, tetapi merupakan tujuan akhir dari negara kita, bahwa manusia Indonesia harus secara jasmani dan rohani terpenuhi yang negara yang menyediakan kebutuhan, memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga kalian diberi kesempatan untuk menyelenggarakan atau mengikuti pendidikan sampai perguruan tinggi. Jadi kalau tangga mencapai puncak cita-cita, ini baru tangga yang kedua. Tangga pertama, ketiga ya. Pertama kan PAUD, TK, ya kan. Masuk SD tangga kedua, tangga ketiga SMP. Nanti tangga keempat setingkat SMA, SMK, ada SPM. Nah, nanti setelah itu baru tingkat perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga bermacam-macam. Ada akademi, ada institut, ada universitas. Tergantung kalian nanti mampu di mana dan bisa di mana. Harus juga disepakati dengan orang tua mampu bayarnya sekolah yang mana. Orang tua kemampuannya bayarnya yang sekolah 3 tahun, ya kalian harus mengikuti sesuai kemampuan orang tua, ya, bukan kan merasa pintar pingin sekolah yang tinggi sekali tapi biayanya nggak nyampe, akhirnya nanti berantakan. Nah, itu tadi sekarang mengenai mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala itu bagaimana. Ada 2 mekanisme, ada preventif atau pencegahan dan represif, mencari solusi kalau terjadi sesuatu atau tindakan represif. Preventif sebagai tindakan mencegah, yang termasuk preventif memelihara lingkungan sekolah, menciptakan kebersihan dan ketertiban. Tadi Bapak sampaikan, kalian harus bisa menjaga lingkungan sekolah ini bersih dari sampah, bersih dari coretan. Nah, yang suka iseng gambar jangan di tembok, jangan di kamar mandi, jangan di kelas, jangan di meja kursi, ada tempatnya, ya, yaitu di buku gambar. Nanti di pelajaran kesenian, seni budaya menggambar ada.
mau gambar poster. Nah, yang bakat poster-poster ini nanti sekolah ke SMK aja. Jurusannya apa? Grafika. Dah tempatnya situ. Dikasih leluasa, kamu mau berkreasi seperti apa? Mau jadi ahli apa itu iklan, di situ tempatnya, ya. Kemudian menciptakan harmonis pendidikan antara guru, staf, siswa dan penduduk. Ini harus kita jaga, menjaga harmonis, rukun dengan penduduk sekitar sekolah. Kalian sebagai murid harus menjaga nama baik sekolah juga. Bagaimana caranya? Kamu sekarang sudah menjadi anggota warga SMPN 188. Jangan bikin malu sekolahan, ya kan? Seragamnya 188 di jalanan, umpamanya di jalanan naik angkot, turun nyelonong wae, nggak mau bayar. Nah, malu-maluin anak sekolah mana itu? Atau contoh, lagi beli es di pinggir jalan. Wah, lagi bejubel, rame-rame, main comot wae, bawa kabur, nggak belum bayar. Wah, tukang warungnya kan pasti ngeliat dan akan bertanya, anak mana itu? Nah, apalagi pakai seragam 188. Nah, nggak boleh begitu. Menjaga nama sekolah, jujur dan sopan. Jujur, kalau ngambil ya bayar. Kalau ambil satu, ngaku satu. Jangan ngambil dua, ngaku satu. Boleh gak itu? Nggak boleh. Di agama pun dilarang mengambil yang bukan haknya. Hak kamu satu, beli satu, bayar satu, dan seterusnya. Ya, dan yang suka kemakan isu-isu, ada WA, ayo kita sparring. Nah, bahasa apa itu sparring? Pengertiannya kan main bola bareng, ternyata maknanya jauh berbeda, jauh. Sparring bawa golok, ngapain? Mau babat kayu apa pohon? Bisa jadi kalau pohonnya banyak rame-rame. Lah ini yang mau dibacok, yang mau digolok kepala orang. Ajaran dari mana itu? Nggak boleh itu, nggak boleh. Jangan sampai terjadi di kalian, ya. Itu merugikan diri sendiri dan orang lain dan orang tua. Yang dirugikan diri sendiri, orang tua, sekolah. Sekolah malu muridnya dikira nggak diajari, ya. Dari sekarang ini udah Bapak ajarin kalian jangan sampai terlibat hal-hal yang bersifat kriminalatif, kriminal, ya, yang bersifat kriminal. Kalau udah usulan kriminal berarti urusan dengan polisi. Nah, jangan sampai kamu udah masuk kantor polisi dikandangin. Nilai PKR-nya berapa itu kalau begitu? Itu termasuk moral. Kalau masuk penjara dikandangin polisi, moralnya seperti apa? Ya, diragukan itu. Jangan sampai begitu. Oleh sebab itu, baik-baiklah kalian ikuti aturan agama sebaik-baiknya. Bakti pada orang tua. Selalu Selalu tunduk sama orang tua. Arti tunduk bukan berarti kayak kebo suruh belok kiri dicambuk kanan, suruh belok kanan cambuk kiri. Semua nasihat perintah dari Bapak Ibu di rumah adalah sama yang diperintahkan Bapak Ibu guru di sekolah. Tujuannya mereka, orang tuamu sama gurumu sama. Satu, untuk menjadi kalian lebih baik. Kalian menjadi lebih pandai menghadapi masa akan datang. Dibekali sedikit demi sedikit. Makanya kalian tiap hari mendapat pelajaran. Meskipun dari rumah. Ya, nanti yang agak rumit, susah ngelihat mukanya. Muka kalian mungkin Bapak nggak tahu. Tapi Bapak tahu murid namanya si A, ya kan? Kelas 7A atau 7B. Tetapi mukanya suka nggak ketemu masalahnya. Nggak tahu ini mukanya yang mana.
Makanya nanti sekali-sekali kalian akan bertemu dengan guru pelajaran kalian, mungkin sebulan atau 2 minggu sekali dengan Zoom meeting, ya, video conference. Kalau di WA video call, sama seperti itu. Tampil, absen. Nah, jangan lupa setiap hari mulai hari Senin kalian sudah diberi absen online. Nah, tinggal ngisi menggunakan Google Form di HP kalian masing-masing. Jadi pantengin terus HP-nya, paketannya disiapin cukup 3 hari. Kemudian baterainya pagi-pagi sudah full, dari subuh sudah dicas supaya tidak hang atau tidak kehabisan baterai. Berikut menghilangkan perpeloncoan di saat MOS. Nah, sekarang ini nggak mungkin ada pelonco memelonco, ya kan, dan itu sudah nggak zamannya lagi saat MOS. Nah, ini masih orde lama ini MOS, namanya MPLS sekarang. Kalau dulu masa orientasi siswa. Nah, kalau sekarang MPLS. Apa tadi MPLS? Masa pengenalan lingkungan sekolah. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, tadi Bapak sampaikan yang punya bakat pilih, nanti akan diberi contoh eskul yang pramuka, jiwa sosialnya tinggi, masuk situ. Yang pengen tegas jadi tentara, masuk paskibra, ya kan? Yang hobi nyanyi, masuk di grup apa itu, vokal grup, ada situ. Yang suka silat-silat, ada taekwondo, ada apa itu, pokoknya ada pencak silat di situ. Yang suka nari-nari, ada grup, ada ekskul menari. Nah, tarian daerah ada. Kalau tarian modern mah joget-joget. Kemudian yang hobi main bola, nah, basket kah, satu lagi apa, basket, futsal. Nah, silakan nanti daftar. Nanti bagian kesiswaan akan mendaftar kalian kemana kamu mau dan ingin mengembangkan bakat kalian sambil mendalami ilmu pengetahuan. Nah, berikut untuk menjaga keamanan dan ketertiban, yang tadi ada peraturan sekolah. Kalian nanti akan diberikan tata tertib selama di sekolah ini. Tadi yang tidak menjaga nama baik sekolah, tawuran dan sebagainya, atau yang bikin kasus di sekolah, minta-mintain duit temennya, apa itu namanya, ya, reman kelas, reman sekolah, palak-palak memalak, nggak boleh itu, nggak boleh, nanti kena pasal. Kalau sekali diingetin, 2 kali diingetin, ketiga kali dipulangin, pulangin ke orang tua. Kayak lagu pop, pulangkan saja pada ayah ibuku. Nah, jangan sampai pulang sebelum waktunya, ya kan? Kalau kelas 1, kelas 7, kelas 8, kelas 9, kalau belum pulang belum pada waktunya kan jelek, ya kan? Pulang waktunya nanti kelas 9 akhir selesai ujian, proses panjang dapat ijazah. Nah, itu baru pulang pada waktunya, dipulangkan kepada orang tua sesuai waktunya sampai akhir belajar di SMP 188. Selanjut, sekarang untuk tindakan represif, untuk memberikan penanganan, mendamaikan pihak yang berselisih. Nah, jangan mudah emosi, senggol dikit emosi. Nah, ini habluminalnasnya ditanyakan nih. Jangan-jangan orangnya nggak familiar, ya, gampang tersungging, egois, nggak boleh itu. Harus banyak bersabar, ya, banyak bersabar. Ini di kelas kita, di sekolah kita ini, anaknya dari Sabang Merauke ada,
berbagai macam suku, memiliki tabiat, memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Dia mati dulu, ya. Ini anaknya dari timur, kok lakatnya begini. Dia mati, dipelajari. Oh, ternyata itu tidak nakal, hanya seperti itu kebiasaannya. Kalau perlu ditanya baik-baik. Kalau dia kakak kelas, halo abang atau kakak, ya. Nah, biasanya sebutan di kelas apa? Kakak dan adik. Jangan manggil abang, ya. Itu orang Betawi. Kita di tempat umum dalam arti resmi di sekolah, ya. Kakak dan adik saja sebutnya, ya. Kemudian minimalisir isu yang berkembang, ya. Jadi kalau ada berita bohong, berita burung, jangan diperbesar. Jangan seolah itu benar. Diklarifikasi dulu, diusut dulu, bener nggak, dari siapa. Kalau dari si A, kamu dapat dari mana, bener nggak. Nah, baru disampaikan kepada guru, Pak, ini di sekolah lain ngasih tahu atau ngasih berita begini-begini. Sampaikan ke wali kelas atau langsung ke bidang bagian bapak kesiswaan, ya. Yang penting kepada guru, nanti informasi akan ditindaklanjuti. Berikut koordinasi dengan pihak keamanan. Nah, ini barangkali kalau sudah melangkah kasusnya sampai jalan raya, berarti sudah haknya polisi, iya kan. Kalian pulang sekolah tadi ngambil dagangan orang es nenteng satu, itu ranahnya bukan sekolah lagi, karena udah di jalanan, di umum, bagian polisi. Kalau polisinya, kalau yang jualannya lapor polisi, kamu ditangkap polisi, waduh, urusannya panjang, ya. Di BAP. Apa itu BAP? Berita acara perkara. Perkaranya apa? Ngambil makanan. Ya, lucu banget, ya. Nggak boleh itu. Nah, suatu saat untuk menenangkan kalian dipanggil para ahli untuk membimbing. Biasanya panggil Pak Polisi. Nah, ini karena kalian nggak bisa kumpul di sekolah, mungkin nggak panggil Pak Polisi, mungkin rekamannya aja, ya. Rekamannya nanti disiarkan di Google, di rekaman, disiarkan di WA. Nah, demikian materi Bapak mengenai Wiyata Mandala. Intinya apa? Kalian semua diingin atau diharapkan mampu menjaga diri sendiri, menjaga sekolah atau nama sekolah agar tidak menciderai nama sekolah kita yang sudah membaik. Kita di masyarakat tidak ada cacat satupun. Kita menjadi sekolah yang damai, sekolah yang redup, rindang, adem, tentram, ayem, dan happy. Ya, sekolah di 18 selalu happy. Pulang cepat, kendaraan sudah siap di depan sekolah kita. Jadi tidak perlu jauh-jauh. Oke. Dari Bapak tidak panjang lebar, nanti Bapak kasih beberapa soal, kalian kerjakan. Soalnya Bapak ambil dari tayangan, juga dari yang Bapak sampaikan tadi. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.